selanjutnya dengan segala hormat kami persilakan kepada guru kita untuk mengisi pelajaran pada malam hari ini. Tafadhal Mansur. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. شكرا كثيرا إلى أخينا الكرام الأستاذ العلامة تعالى الله بطول حياته. أبتدئ قبل هذا الكلام في هذا المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن علمه البيان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Yang sama-sama kita hormati bersama Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Masjidnya sama namanya dengan masjid saya, Al-Ikhlas juga. Mudah-mudahan orangnya juga semua jamaah juga ikhlas semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan selalu kepada Al-Ustadz Durana beserta jajarannya, juga para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, panjangkan umurnya, dan diberkahi hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam satu majlis yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah dengan asbab kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله. Kalau ada yang pegang Quran enak ya kalau dibaca artinya gitu. Wa idhisasqa, enaknya baca Quran sambil pegang Quran yang ada terjemahannya, disimak terjemahannya. Jadi sambil menghayati. Ada ya? Ya silahkan kalau yang mau ngambil Quran nggak apa-apa, nggak bisa baca juga. Yang penting pegang aja nggak apa-apa. Pegang juga dapat pahala Pak. Sekarang saya tanya, kalau megang janda sama megang Quran, kira-kira pahala yang mana? Pegang Quran nanti udah dapat pahala tuh. Silakan monggo yang ada Qurannya dilihat. Ya, surah Al-Baqarah ayatnya saya lupa ini ayat berapa.
Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nah, yang ada artinya, ada terjemahannya, silahkan tuh dibaca ya terjemahannya, biar nanti saya menjelaskan saja isi kandungan pada ayat tersebut. Wa idh istasqa Musa itu kira-kira ayat berapa surah Al-Baqarah? Ketemu belum? Coba biar cepat. Ya, surah Al-Baqarah. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ayat 60 surah Al-Baqarah ayat 60. Silahkan Ustaz Durana dibaca artinya apa itu. Wa idh istasqa Musa, satu ayat aja sekaligus, silakan. Baca. Oh, anu yang sebab ya yang kencang baca. Yang pegang artinya siapa? Pak Artes itu baca Pak. Ya silakan. Baca artinya aja. Apa itu artinya? Wa idh istasqa Musa itu ayat 60 surah Al-Baqarah. Lalu kamu batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Cukup ya. Kira-kira sudah dipahami belum tuh itu ayat itu? Nah, belum kan, baru sekedar artinya saja. Jadi di dalam tafsir daripada tafsir Munir Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwasanya ayat di sana wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar, ini masih ada rangkaian pada ayat-ayat yang sebelumnya yang menjelaskan tentang mukjizat daripada Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa alaihi salam memiliki mukjizat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tongkat, yang tongkat tersebut, yang dengan tongkat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berubah menjadi ular. Bisa berubah menjadi ular. Itu diantaranya. Di samping itu pula tongkat Nabi Musa alaihi salam juga dapat membelah lautan biiznillah, sehingga lautan tersebut menjadi sebuah penyeberangan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Kemudian yang ketiga, pada ayat ini dijelaskan tentang mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam dengan melalui tongkatnya kemudian memukulkan tongkatnya di atas batu. Itu diantara mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bisa mengeluarkan sumber mata air dari atas batu tersebut ketika tongkat Nabi Musa alaihissalam ini dipukulkan. Maka apa? Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka keluarlah berapa sumber mata air? 12 sumber mata air. Jadi ketika ketika Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kaum yang diutus, yaitu kepada orang-orang Israel dengan melalui Nabi Musa alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang nabi dan rasul,
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan mukjizat, menunjukkan buktinya. Di antaranya tadi bukti-bukti yang sudah saya sebutkan. Nabi Musa alaihissalam dibuktikan dengan mukjizatnya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkatnya bisa membelah lautan. Kemudian fanfajarat min husnata asyrata aina. Tongkatnya juga bisa ketika dipukulkan di atas batu mengeluarkan 12 sumber mata air. Begitu juga kepada nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat berbicara dengan binatang. Bahasa hewan pun mengerti Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau kita kan jangankan bahasa hewan, bahasa istri aja dengan menggunakan bahasa isyarat kita kagak ngerti, bener nggak? Kalau udah tiap bulan aja itu pakai bahasa sindiran, kadang pura-pura budak, kadang pura-pura nggak tahu kita itu. Padahal bahasanya jelas. Tuh, ya nggak? Istri kan sebulan, hai bang katanya, udah tanggal muda kan bang ya? Sebenarnya kan bahasa isyarat itu harusnya kan mengerti. Cuman kadang-kadang manusia pura-pura ngerti atau memang nggak ngerti beneran itu. Nah, Nabi Sulaiman alaihi salam bukan sekedar mengerti tapi juga paham. Kalau kita sebenarnya kan mengerti tapi pura-pura nggak paham kita itu. Bener nggak? Tuh, padahal jelas bahasanya, apalagi kalau kita saya suruh memahami bahasa hewan, yang nggak bakal ngerti juga nggak bakal paham. Orang istri kita saja dengan menggunakan bahasa kita, tapi nggak paham kita. Padahal sudah waktunya tanggal muda itu, jatah bulanan istri harus ada, begitu. Cuman kitanya aja nggak paham. Bener nggak? Padahal jelas itu kan, bang ini udah tanggal muda bang ya. Lah nggak tahu, nggak pernah. Bahasanya begitu. Nggak tahu ya karena tanggal berapa katanya tuh. Padahal dia mah paling paham sebenarnya, karena namanya suami yang bekerja ya nggak, paling paham tanggal muda. Padahal lagi kerja aja kadang-kadang sudah 1 minggu lagi sudah nggak konsen tuh otak, seminggu lagi. Tahu aja Pak Ustaz. Lah tahu lah, orang kita ngerasain juga. Emang Bapak doang yang ngerasain. Nah, itu Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengerti bahasa binatang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberikan mukjizat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Raja siapa? Namrud. Nanti kalau punya anak jangan dikasih nama Namrud. Mentang-mentang begitu kan, wah ini kan Raja Namrud, saya kasih nama anaknya Namrud, jangan. Ya. Mentang-mentang Raja Namrud, begitu punya anak dikasih nama Namrud. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, kemudian apa yang terjadi? Kalau hukum keterbalik itu disebut apa itu? Relativitas apa disebutnya itu? Kalau dalam ilmu fisika itu relativitas ya disebutnya, dengan ilmu relativitas, ilmu yang terbalik kan begitu kan? Menggunakan dengan logika yang terbalik. Nah, secara akal kan bahwasanya api itu kan panas dan juga bisa membakar. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Raja Namrud? Malah justru sebaliknya, apinya, kayunya habis semuanya. Yang terjadi malah justru sebaliknya. Yang dirasakan adalah kedinginan. Bardau wassalam. Beliau dalam keadaan dingin dan selamat tanpa tergores sedikit pun.
Kalau bapak-bapak kerja di pabrik, saya yakin ada aja yang tergores. Bener nggak? Belum api itu, belum Pak. Nggak usah api deh. Apa namanya? Baranya. Nah, nggak usah api, baranya. Kadang-kadang bapak ngerokok, ngantuk, nyundut. Nah, bener nggak? Nah, itu juga sudah kelabakan. Tadinya ngantuk jadi seger itu. Itu baru baraknya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud malah justru yang terjadi sebaliknya. Kemudian mukjizat diberikan lagi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Kemudian Nabi Isa, Nabi Yusuf dengan apa? Ketampanannya. Bayangkan, Nabi Yusuf tampan, Pak. Nabi Yusuf alaihissalam ketika disuruh oleh Siti Zulaikha untuk berjalan di hadapan para pembantu-pembantu yang ada di kerajaan. Kemudian pembantu tersebut, setiap pembantu diberikan, kalau sekarang mungkin dikasih buah mangga lah ya gitu, dikasih buah mangga, suruh ngupas mangganya. Nabi Yusuf alaihissalam berjalan di depan para pembantunya. Pas ketika melihat pembantu-pembantu perempuan yang ada di kerajaan tersebut, melihat Nabi Yusuf alaihissalam, terbelalak matanya, nggak berkedip sedikit pun, saking tampannya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, sampai dia mengupas tangannya pun tak terasa melihat ketampanan Nabi Yusuf, sehingga menyayat tangannya. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Belum lagi Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa ahyil mauta bi idznillah wa unabbikum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini ayat juga menjelaskan tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di antaranya beliau itu hafal bukan hanya kitab Injil yang dimiliki oleh beliau, tapi juga beliau hafal kitab Taurat. Ketika diutus ke kaumnya, maka Nabi Isa alaihi salam dengan membawa bukti, yaitu dengan membawa mukjizat sebagai bukti bahwa dirinya adalah seorang nabi dan seorang rasul. Apa buktinya? Di antaranya adalah beliau bisa menghidupkan orang yang mati, juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit belang. Bahkan juga bisa menyembuhkan orang yang buta dari semenjak lahir. Itu di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Dari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan para Rasul, jangan kemudian kita berpikir lalu apa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dimiliki mukjizat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dimiliki mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an. Biasa aja katanya begitu. Jangan punya pikiran begitu. Enggak usah ke nabi dulu deh, enggak usah ke nabi dulu. Kalau mau kita membandingkan dengan nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, Nabi Muhammad tidak perlu pada dirinya untuk membuktikan dalam mukjizat-mukjizat itu. Padahal beliau paling banyak mukjizatnya. Dibuktikan cukup dengan umatnya. Dibuktikan cukup dengan umatnya. Kalau seandainya Nabi Sulaiman alaihi salam pun seandainya bisa terbang secepat kilat, itu cukup dibuktikan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang B.J. Habibie terbang seluruh perumahan Grand Riviera ini bisa terbang semua ke Mekah. Benar enggak?
Ini baru umatnya. Kalau seandainya Nabi Sulaiman bisa terbang secepat angin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan umatnya, dengan seorang B.J. Habibie, bukan seorang yang bisa terbang, tapi seluruh orang Green Riviera itu bisa terbang ke Mekah. Siapa yang sudah pernah umrah? Belum juga umrah? Masya Allah, apalagi mau niatan haji. Umrah dulu, umrah. Niat Pak ya, niat begitu. Niat haji nggak apa-apa. Niat haji, syukur-syukur gitu kan. Ustaz Syarujis juga diajak begitu. Insya Allah. Iya berangkat. Tuh ya, itu baru umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum Rasulullahnya. Belum Rasulullahnya. Coba. Seandainya Nabi Yusuf alaihi salam itu bisa, setiap orang yang melihat kepada diri Nabi Yusuf alaihi salam bisa menyayat tangan yang melihat Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya yang tidak mengenal pada dirinya akan menyayat setiap hati yang selalu mengingat kepada dirinya. Coba. Nabi Yusuf mah melihat, tapi Nabi Muhammad umatnya nggak pernah melihat. Ada yang di sini pernah melihat? Belum. Muhammad. Ora. Kali ada yang kenal. Jangan-jangan Muhammad yang itu, Muhammad Nawawi yang biasa jualan sayur lagi. Tuh. Ini umatnya. Nabi Yusuf alaihi salam dengan melihat orang-orang melihat wajah Nabi Yusuf. Umatnya Nabi Muhammad nggak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah jatuh cintrong. Bener nggak? Nah sekarang saya tanya, cinta emang dengan Nabi? Tuh kan? Cinta. Pernah melihat belum? Tuh kan? Belum pernah melihat tapi sudah jatuh cinta. Hebat enggak? Dan itu terjadi pada umatnya, bukan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau melihat sosok seorang Rasul, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, justru pasti tidak akan bisa tidur. Tuh. Kalau Nabi Yusuf kan ya memang wajar lah. Kalau orang, bapak-bapak saya tanya, sebelum nikah itu kira-kira ngelihat belum itu calonnya itu? Saya mau nanya doang gitu. Kali nggak dilihat dulu, tahu-tahu jatuh cintrong begitu. Iya ngelihat. Ngelihat dulu kan? Dan itu baru jatuh cinta istilahnya kan begitu. Ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Nabi Muhammad, sudah merasakan dan dapat dirasakan di dalam hati kita semuanya. Tuh. Dan hal itu dapat dibuktikan karena kata pepatah orang Arab, likulli syai'in alamah. Setiap sesuatu itu punya tanda. Kalau orang itu cinta, suka sama sesuatu, pasti ada tandanya. Saya yakin orang pengen beli motor PCX saja pasti nanya-nanya. Bener nggak? Orang mau beli Pajero, panas Jabajero, itu juga nanya-nanya dulu. Pajero harganya sekarang berapa ya? Kalau kredit berapa per bulan? DP-nya berapa ya? Bang mau beli? Enggak sih. Sebenarnya sudah kelihatan tanda-tandanya dia suka, iya nggak? Kan begitu. Nah anak-anak muda yang ABG, mungkin bapak yang punya anak ABG atau remaja yang sedang lagi masa-masa pubertas, itu juga sudah dapat terlihat. Dulu mah rambut acak-acakan biasa aja, bener nggak? Sekarang mah model sisirnya aja ada tiga warna, 3 macam. Sisirnya aja tiga macam. Yang agak kerepan 1, bener nggak? Yang agak renggangan 1, yang renggang banget juga 1, udah 3 modelnya. Ini menunjukkan anak sedang masa-masa pubertas. Artinya ada tandanya.
Kalau punya anak cewek, biasanya dulu nggak pernah Pak, nggak pernah pakai minyak wangi tuh. Tahu-tahu ketika menginjak masa pubertas, minyak wanginya aja ada model 10. Tuh, minyak wanginya doang, belum ditambah bedak. Bedaknya aja sudah berjejer, udah kayak citakan serabi. Apa citakan gonjing? Bener nggak? Itu kan apa namanya? Tanda bahwa ada sesuatu yang disuka. Nah, begitupun kata pepatah orang Arab, likulli syai'in alamah, setiap sesuatu itu punya tanda. Begitupun kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu juga ada tandanya. Apa tandanya? Maka dalam hal ini Imam Ibnu Sahal mengatakan, dan saya juga sering menyampaikan hal ini. Alamatu hubbillahi ta'ala hubbul Qur'an. No, tandanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada Al-Qur'an. Wa alamatu hubbil Qur'an hubbun nabi. Dan tandanya orang itu cinta kepada Al-Qur'an adalah cinta kepada Nabi. Karena yang membawa atau sahibul wahyi, yang membawakan wahyu dan disampaikan kepada kita semuanya melalui para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang kita kenal dengan Al-Qur'anul Karim. Apa Pak? Al-Qur'anul Karim, bukan Al-Qur'an Mangkarim. Al-Qur'anul Karim yang kita kenal sekarang ini, Al-Qur'anul Karim. Itu yang menyampaikan siapa? Nabi Muhammad SAW yang membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita rajin membacanya, ya, rajin membaca Al-Qur'an. Bila perlu Al-Quran jadikan dalam kehidupan kita sebagai zikir, sebagai zikrullah. Sehari dapat selembar alhamdulillah. Kalau 1 bulan berarti sudah 30 lembar. Berarti sudah berapa juz? 3 juz. Kalau lembarannya 10 itu adalah 1 juz. Berarti dalam 1 bulan sudah 3 juz. Ditambah lagi 1 bulan yang keduanya 3 juz lagi, sudah berapa? 6 juz. Berarti kalau begitu 3 dikali 12 berapa juz? 36 juz. Emang ada Quran 36 juz? Balik lagi. Nah, 30 juz ketemu lagi 6 juz lagi, itu 1 tahun. Kalau kita 1 lembar, sisakan waktu hanya satu lembar loh membaca Al-Quran. Cuman kita itu kadang-kadang malesnya nggak ketulungan, ditulungin malah makin jadi. Ya bocah kan kalau ngambek kan begitu, udah ngambeknya kagak ketulungan, bahasanya begitu. Ditulungin makin jadi ngambeknya. Ini anak saya Pak, kalau ngambek begitu. Dalam 1 tahun kita males cuman kita setiap harinya untuk menyisakan waktu 1 lembar. Berapa menit? Udahlah paling lama ini mah dibuat setengah jam 1 lembar umpamanya ini. Setengah jam kelamaan ya. Ya udah 5 menit aja, 5 menit lah. 15 menit. 15 menit. Ini mas saya nawarkan itu, kali aja orang itu dedel, banget dedel. Saking malasnya begitu. Jadi dalam 15 menit kita dapat umpamanya 1 lembar. 1 lembar bolak-balik Pak. 1 lembar. Atau sudah dapat 2 halaman. Berapa menit tadi? 15 menit. Kalau kita bandingkan, kalau kita megang HP itu berapa menit? Jam-jaman ya, tuh kan? Bener nggak? Pegang HP, masya Allah, padahal yang dilihat itu aja tuh. WA, grup YouTube larinya, bener nggak? Dan itu bisa loh, berjam-jam baca Quran cuma 1 lembar doang. 1 lembar berapa menit? 15 menit. Dan itu saya buat 1 hari loh, bayangkan. 1 lembar 1 hari.
yang ketika membaca Al-Quran satu lembar itu hanya memakan 15 menit. Masih banyak padahal sisanya, ya enggak? Cuma sisanya ini nih yang kagak ketulungan. Sisanya ini yang kagak ketulungan. Main HP berjam-jam. Buka grup padahal udah dibuka lagi, korek-korek lagi dari atas. Enggak ada yang penting. Tutup lagi. 5 menit kemudian pindah ke pacebok. Seret, dibuka lagi paceboknya. Dilihat lagi. Nggak ada status upload nih yang baru. Upload status. Udah begitu. Terus dikorek-korek, diputer, digulung lagi dari atas ke bawah, bawah ke atas. Kerjanya apa? Nge-like komen. Bener gak? Itu tahu-tahu, lah udah jam 12 ya. Padahal dari habis maghrib. Masya Allah. Sholat, kalau apa istilah sholat gak pernah ketinggalan, alhamdulillah jamaah terus gitu. Cuman habis jamaah masih bersambung. Jadi mana Epi itu sekarang udah kayak film sinetron. Kayak sinetron Elsa itu loh. Apa itu sinetron, apa itu Elsa itu? Saya nggak ngerti. Nggak tahu. Dan juga saya nggak pernah nonton sinetron, bener Pak? Nemenin doang saya begitu. Saya nggak pernah nonton, cuman kadang-kadang gitu kan, bocah kan namanya bocah, nonton itu ya kata menurut ahli secara fisiologi dan dunia anak begitu kan, anak itu harus didampingin. Jadi kalau anaknya nonton Ipin Upin, bapaknya juga nonton Ipin Upin. Tuh, ya. Jadi sisakan waktu itu adalah merupakan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibul wahyi, pemilik wahyu dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ke segenap umat manusia melalui para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga kepada kita semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni mengikuti jejak dan langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini kalau kita menengok secara asbabun nuzulnya, historis turunnya ayat ini, kalau kita tengok ketika itu ada sekelompok kaum yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, saya ini orang yang senantiasa, kami ini orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka itu udahlah, saya nggak usah ngikut-ngikut ke ente gitu, mad. Saya mah cukup ke Allah aja udah gitu. Maksudnya begitu. Saya mah udah sholat jamaah aja, saya mah gitu. Nggak usah terokotan dah, saya mah Kang Durana begitu. Mau cukup dengan itu doang. Orang tadi baru dibahas, baca Quran aja 15 menit padahal satu lembar, dibuat harian coba. Itu kayak kelewat mulu. Tuh. Nah, ketika datang segolongan kaum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ini adalah orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turunlah ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Artinya disuruh ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, tetap harus lewatnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu kan umat-umat terdahulu itu terjadi masa fatrah, masa krisis kenabian.
Seingat saya itu fatrah itu sekitar 570 tahun. Masanya berarti 5 abad 70 tahun tuh. Terjadi masa krisis kenabian semenjak Nabi Isa alaihi salam, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi masa fatrah. Sehingga mereka ini keyakinan masih dengan menggunakan keyakinan kitab-kitab terdahulu, yakni kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil. Maka kemudian ada memang sekelompok dari orang-orang Nasrani Najran kalau tidak salah itu, seingat saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan tentang perihal daripada kehidupan mereka terdahulu. Maka kemudian ini juga sebagai asbabun nuzul ayat. Kemudian apa? Kemudian turun ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahasa sederhana kita, ente cinta kepada Nabi Adam, ente cinta kepada Nabi Idris alaihi salam dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihi salam, tetap harus lewat daripada cinta kepada atau mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bahkan diceritakan Nabi Adam alaihi salam pun berwasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan. Tuh. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada kita, menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu apa? Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa dirinya juga seorang nabi dan seorang rasul, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya Al-Qur'an. Karena pada waktu itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami merasa tidak diakui sebagai seorang nabi dan rasul. Ayatnya mana? Ayatnya ada yang setiap kali kita malam Jumat itu dibaca. Surat apa? Yasin. Habis Yasin apa? Ayat yang kedua, innaka laminal mursalin. Hafalkan ya Yasin? Yasin wal Qur'an ya. Ayat yang kedua wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi maaf salah ya. Jadi ayat yang keduanya adalah wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini langsung sebagai apa? Sebagai kalimat penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah seorang nabi dan rasul. Maka sampai Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana, Ini saya. Sedikit lagi saya bahas. Demi Al-Quran yang bijaksana, bahwa sesungguhnya kamu wahai Muhammad termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang diutus kata Allah. Sampai menggunakan kalimat sumpah. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Pada waktu itu kalau melihat asbabun nuzul ayat juga pada wal Qur'an innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Pada waktu itu Nabi Muhammad mengaku diri sebagai seorang nabi dan rasul tidak diakui oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Apa kata mereka? Allah Muhammad, bagaimana dia menjadi seorang nabi dan rasul sementara dia tidak pernah belajar ilmu, tidak pernah belajar ke majlis-majlis ilmu, tidak pernah belajar nulis, tidak pernah belajar membaca. Bagaimana dia menjadi seorang nabi dan rasul? Maka tatkala Nabi Muhammad SAW tidak diakui oleh mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat inna wal yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an. Nah, itulah maka jika Nabi Sulaiman alaihi salam bisa terbang dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi cukup dengan nabi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan seorang B.J. Habibie. Kalau seandainya Nabi Yusuf dapat menyayat hati setiap orang yang melihatnya, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat Nabi Muhammad sudah dapat menyayat hati setiap orang yang mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan seandainya Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang yang mati menjadi hidup, cukup dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa menghidupkan barang yang mati menjadi hidup. Siapa contohnya? Ma'erot. Dah. Jangan ketawa, Pak. Beneran. Bener nggak, Ma'erot? Bisa menghidupkan barang yang mati menjadi hidup. Nah, cukup dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya Nabi Musa alaihi salam yang tadi dikatakan pada ayat, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Kalau Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya dipukulkan di atas batu dapat mengeluarkan, memancarkan 12 sumber mata air, tapi cukup dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkang pantek bor yang ada di Grand Rivella, berapa sumber mata air yang keluar? Ayo. Bukan 12 sumber mata air lagi yang keluar, tinggal hitung aja. Berapa? Ada berapa kakak di sini? Bener nggak? Ada berapa kakak? 2000 sumber mata air dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dapat mengeluarkan bukan hanya air putih saja. Air kopi. Lah, tuh, kopi mana kopi tuh? Nah, bahkan bisa mengeluarkan apa? Dari dalam bumi dengan sumber mata air bisa mengeluarkan minyak. Ada minyaknya juga macam-macam, minyak oli, benar nggak? Bensin, berapa lagi? Solar, bensin aja macam-macam. Ada premium, ada pertama, ada lagi pertalite, macam-macam, ya nggak? Airnya. Nabi Musa cuma satu air putih doang. Nah, tapi dengan umat Nabi Muhammad SAW dapat mengeluarkan berbagai macam sumber mata air. Dengan apa? Dengan tukang pantek bor saja. Ya gak? Siapa? Umat Nabi Muhammad. Maksudnya adalah apalagi yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, mukjizat-mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tanamkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu menyebut namanya, dengan selalu menyanjung namanya, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bermaulid di antaranya adalah sebagai sanjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah maulid di sini ya? Sudah maulid belum? Belum maulid. Walaupun sederhana maulid. Walaupun sederhana dengan jamaah aja mau maulid. Penting itu. Benar penting. Karena itu adalah merupakan bentuk tasyakuran kita. Tasyakur bin nikmah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu terlahirnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditetapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita untuk menuju hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah dengan asbab kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyanjungnya, dengan selalu bersolat kepadanya, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.